Alhamdulillah udah kelihatan. Ketika HKM Binawana sampai hari ini usianya udah 14 tahun, nah itu ada nilai tambah terutama dari tanaman buah-buahan, karena memang kayu itu tidak boleh ditebang kan. HKM ini penghasil buah gitu. Jadi ada yang menghasilkan kemiri, kemudian pinang, kemudian aren. Jadi ini sudah mengarah. Hutan lestari masyarakat sejahtera ini sudah mau ketemu, Pak. Jadi masyarakat sejahtera itu ada hasil panen di satu bidang lahan beberapa komoditi. Kemudian itu sudah otomatis dengan terwujudnya 400 batang per hektar itu bisa mengembalikan fungsi hutan untuk tata air. Tantangan sebagai penyuluh yang pertama yaitu luas wilayah, Pak, terlalu banyak memang. Jadi dalam satu kelompok ini rata-rata 600 sampai 1000, ada yang 2000 hektar. Nah ini tantangan yang paling besar. Kemudian wilayahnya itu topografinya sangat berbukit dan bergelombang. Pertama jangkauan untuk melaksanakan penyuluhan. Jadi tidak bisa cepat apa yang kita pikirkan. Kalau umpamanya kita menyuluh dalam satu kelompok, itu satu kelompok rata-rata 400 sampai 500 penggarap. Nah, sedangkan kebijakan ini harus sampai menyentuh ke tingkat anggota, ke masyarakat yang paling bawah, bukan ke pengurus saja. Nah, ini memerlukan waktu berhari-hari. Artinya waktu itu nggak cukup gitu ya. Nah, makanya di sini kami suka mengajak ketua kelompok sebagai partner kami untuk memberikan informasi dan sebagai penyuluh swadaya lah artinya. Dari seluruh perkembangan yang ada, pertanyaan akhirnya ialah, apakah model pengelolaan hutan kemasyarakatan membawa kesejahteraan bagi warga di sekitarnya, khususnya warga Sumberjaya Lampung Barat ini? Jawabannya, ya. Saya anggota kelompok tani HKM Binawana Tribudi Syukur, yang alhamdulillah saya punya lahan di HKM Binawana itu sekitar kurang lebih 2 hektar, yang mana alhamdulillah saya bisa mengikuti arahan dari HKM itu sendiri, bagaimana kewajiban dan haknya gitu. Jadi yang alhamdulillah sampai sekarang itu kurang lebih sudah 10 tahun saya memelihara di HKM Binawana itu punya hasil yang cukup memuaskan, antara kalau di kisaran antara 30 sampai 40 juta lah per tahun. Jadi alhamdulillah, yang dulunya memang saya sendiri sangat kebingungan karena saya sendiri tidak punya lahan hak milik, adanya di HKM ini. Tapi sebelum HKM dulu saya liar istilahnya, atau bisa disebut perambah di sini. Tapi setelah ada izin dari pemerintah, ada sedikit ketenangan, bahkan tenang sekali, kita bisa mengurus lahan ini dengan sebaik-baiknya, dengan bisa dipupuk, dengan kewajiban menanam 400 batang per hektar. Itu pun dikolaborasikan dengan tanaman-tanaman yang MPTS atau buah-buahan. Jadi kami di sini menanam 30% itu kayu-kayuan, 70% itu adalah buah-buahan. Yang alhamdulillah dari buah-buahan selain kopi juga kita punya penghasilan dari kemiri, dari aren, dari lada, dari duren, banyak yang lainnya. Harapan ke depan ya ini terus berlanjut, karena memang sekarang ada 35 tahun kita punya izin, masih ada sisa sekitar 25 tahun lagi. Harapan ke depannya pemerintah itu terus merespon adanya di HKM ini, karena
Apa? Karena manfaatnya banyak, baik itu untuk pemerintah, baik itu untuk masyarakat sendiri. Karena hutan lestarinya agak terjaga juga di sini, terus kesejahteraan masyarakatnya juga alhamdulillah. Senada dengan situasi nyata yang terekam kamera ini, hasil studi lembaga swadaya masyarakat seperti Watala yang telah mengadakan pendampingan kurang lebih 20 tahun menunjukkan bahwa konsep agroforestry merupakan jawaban untuk beberapa manfaat sekaligus selain kesejahteraan warga. Salah satunya ialah keberhasilan melibatkan masyarakat dan merehabilitasi hutan yang rusak dengan hutan kebun. Data yang tersedia, tingkat kerusakan hutan menurun dari 65% menjadi 56%. Selain itu, usaha ini banyak melibatkan kaum perempuan yang mengelola hasil turunan, merupakan sukses dari partisipasi dalam konteks kesetaraan gender. Kontribusinya bagi masa depan ialah bahwa dengan pulihnya kembali tutupan hutan, maka kita ikut mendukung mitigasi perubahan iklim bagi keselamatan planet bumi kita ini. Demikian pemirsa sekalian, dari liputan singkat ini, kiranya kita dapat mengambil hikmah bahwa di tengah kerumitan berbagai persoalan bangsa, termasuk tantangan masalah kehutanan yang kompleks ini, apabila didekati dengan konsepsi yang benar dan konsisten dalam kebijakan dan pelaksanaannya, serta didorong oleh tekad kuat masyarakat dan keterpaduan kerjasama antar instansi, sukses pengelolaan hutan kemasyarakatan seperti yang dicontohkan di Kecamatan Sumberjaya ini dapat terwujud di seluruh penjuru tanah air tercinta ini.